mana yang ani. Kemudian yang dinikahkan dengan jenengan itu ana, wajahnya mirip. Ya, wajahnya mirip, namanya kembar. Bapaknya kemudian menikahkan, saya nikahkan putri saya. Jadi dua-duanya ini nikah nih bareng nih. Ini dengan misalkan Pak Fajar misalkan, satu lagi dengan Pak Andang. Kan yang bertanya beliau berdua. Maksud saya nyontoin Pak Sumanto kan nggak enak dong. Ya kan? Pak Fajar dengan yang Ana, Pak Andang sama yang Ani begitu. Dinikahkan di waktu yang bersamaan. Saya nikahkan satu persatu. Selesai tibalah malam pengantin. Listrik mati jebret, salah kamar. Akhirnya kemudian terjadi hubungan. Ini namanya wat'u syubhah. Ya, hubungan yang terjadi karena ketidaktahuan, karena syubhat. Ini yang mana ini yang ani, mana yang ana begitu ya. Karena sudah terlanjur listrik mati kemudian salah masuk dalam keadaan seperti ini, para ulama mengkategorikan wat'u syubhah. Kalau kemudian menjadi, mohon maaf, malam itu menjadi anak, ini bukan sesuatu yang berdosa. Tapi bukan berarti boleh ya, karena nggak tahu Pak, dua-duanya juga nggak tahu. Ya namanya sudah halal ya kan, nggak nanya dulu, nggak penting itu nanya kamu anak atau ani. Yang penting itu kamar yang sudah kami sediakan. Qadarullah ya jatuh dua-duanya, salah nempelnya kan begitu. Ini kamar ana, ini kamar ani berubah begitu. Misalkan seperti itu. Itu namanya wat'u syubhah. Kayak gitu aja dibahas sama fuqaha. Contoh yang lain, seorang istri yang kemudian mohon maaf habis bertengkar sama suaminya, kemudian ada kata-kata dari suaminya. Kata-kata ini dia masih samar ini, apakah ini kata talak atau enggak. Jadi suaminya itu akan pergi dinas misalkan selama lebih kurang 4 bulan atau 5 bulan, karena beliau adalah seorang laut begitu ya, pelaut. Nah sebelum itu sempat ribut, ada gesekan begitulah, sampai keluar kata-kata, kalau kamu kayak begitu diulang lagi, kamu akan saya kembalikan kepada orang tuamu. Sudah, habis itu karena kesel langsung berangkat. Baru pulang setelah 4 bulan. 4 bulan itu kan masa idah Pak, ya kan? Dia tidak tahu ini, apakah waktu itu kata-kata yang diucap tegas, kata-kata talak atau enggak. Nah setelah 4 bulan itu nggak ada komunikasi, nafkah juga nggak kalau nafkah, kalau nanti ada namanya sighah mu'allaq itu bisa jadi jatuh talak ketika tidak ada tidak ada nafkah kan begitu, ada sighah talak, tinggal dibaca atau tidak dan di-approve atau tidak yang seperti itu. Nah akhirnya kemudian dinafkahi masih, tapi mereka nggak ada komunikasi sama sekali, diem-dieman gitu loh Pak. Nah, satu sisi mohon maaf dia butuh nafkah batin sang istri ini. Akhirnya ini kan pernikahannya jadi syubhat. Saya ini statusnya masih istri beliau atau enggak, karena sebelum kami berpisah ada keributan kecil gitu loh. Dan dalam keributan itu ada kata-kata yang saya ragu apakah ini kata talak atau tidak yang diucap oleh suaminya. Jadi dalam pernikahan kadang hal-hal seperti ini bisa terjadi seperti itu. Dan masih ada beberapa contoh-contoh yang lainnya begitu. Mau bertanya lagi mengenai soal nikah? Oh, monggo Pak. Silakan. Wah, rame ini. Ini baru pemanasan ini 6.12.